Жили на земле люди, и не было у людей счастья. Дорогое, что было у них? Halo sahabat movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini, Kastil Movie akan merangkum alur cerita dari film On Dragon dalam bahasa Rusia ya, atau dalam bahasa Inggrisnya I'm Dragon. Film ini dirilis dari negara Rusia pada tahun 2015. Film ini sendiri mendapat rating 6,9 dari IMDb nih. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Diceritakan bahwa di sebuah desa yang berada di tengah-tengah lautan, jadi desa ini tuh kayak desa apung gitu ya guys, suka mengadakan ritual dengan menumbalkan wanita-wanita perawan di desa itu untuk dipersembahkan kepada naga yang mendiami suatu pulau yang entah ada di mana keberadaannya. Hingga suatu hari, seorang pria yang kekasihnya menjadi tumbal dalam persembahan tersebut tidak terima dengan persembahan itu. Akhirnya si pria dengan tekad yang kuat pergi mencari pulau keberadaan si naga itu. Naas si gadisnya tidak dapat ia selamatkan sehingga ia membunuh naga yang menghuni pulau itu. Sejak saat itu tidak ada lagi naga yang datang dan si pembunuh naga itu mendapat julukan penakluk naga. Bahkan, ritual persembahan yang biasa mereka lakukan menjadi tradisi adat desa mereka bila ada yang ingin menikah. Ritualnya aja loh ya, tapi tidak menggunakan lagu yang biasa dinyanyikan untuk memanggil naga tersebut. Beberapa tahun kemudian terjadilah pernikahan antara putri dari pangeran penguasa desa itu bernama Miroslava yang dipanggil Mira dengan cucu dari si penakluk naga bernama Igor. Dalam tradisi pernikahan yang dilakukan, Igor meminta agar selama prosesi itu, pasukannya menyanyikan lagu pemanggil naga. Namun ternyata naga kembali datang dan membawa Mira pergi dari tempat itu. Saat Mira sadar, ia sudah berada di sebuah gua vertikal. Jadi mulut guanya ada di atas ya guys, nggak lurus gitu loh. Namanya ini gua vertikal. Mira telah berada di gua itu dengan badannya yang penuh luka karena genggaman cakar si naga yang tadi membawanya. Saat ia berusaha mau keluar dari gua itu dengan memanjatnya, tiba-tiba ada seekor binatang yang aku sendiri nggak tahu nih namanya apa muncul dan membuat Mira terjatuh. Binatang itu tampaknya buas dan ingin menyerang Mira. Tiba-tiba ada suara pria muncul, entah dari mana memberitahunya cara menghadapi binatang itu. Dan benar saja, binatang itu pergi berlalu meninggalkannya. Setelah binatang itu berlalu, Mira berusaha mencari sumber suara itu. Ia minta tolong pada pria itu untuk membantunya keluar dari situ. Namun si pria berkata bahwa mereka tidak bisa keluar dari tempat itu karena tempat itu adalah sebuah pulau yang dikelilingi lautan yang ditutupi oleh kabut. Beberapa saat kemudian, si pria itu menjulurkan tangannya dari sebuah lubang di sisi gua itu untuk memberikan obat agar luka Mira bisa sembuh. Disitulah mereka saling bertatapan dan berkenalan. Si pria ternyata tidak tahu namanya siapa. Sekali lagi, Mira mengajak si pria itu kabur dari sana. Namun si pria ini menolak karena katanya si naga bisa mengetahui apapun yang terjadi di pulau itu, bahkan bila kita ingin kabur. Namun, Mira tak pantang menyerah. Ia berusaha memotong rambutnya yang panjang dan menjadikannya tali untuk kabur dari lubang itu. Sambil merangkai rambutnya, ia mengobrol dengan si pria dan memberinya nama Arman yang berasal dari kata arm yang artinya lengan.
Saat mereka saling bersalaman, sebagai tanda perkenalan karena si pria sudah memiliki nama, tiba-tiba Arman menarik tangan Mira dan langsung melepaskannya, karena ternyata sepertinya ia diserang oleh naga dari suara yang muncul. Mira tetap berusaha keluar dari lubang dengan rambutnya, namun tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memukul-mukul lubang yang memisahkannya dengan Arman, dan akhirnya lubang itu membesar yang cukup untuk membuat Mira dapat keluar dari gua itu. Ia pun langsung mencari Arman, namun tidak ketemu. Ia malah bertemu si naga, dan naga itu langsung mengejarnya. Hingga si Mira tersebut tersudut di suatu jurang. Tiba-tiba Arman muncul bersama si binatang buas yang sebelumnya di gua hendak menyerang Mira. Mira melihat hewan itu jinak dengan si Arman. Mira pun bertanya-tanya, siapa Arman sesungguhnya? Ia juga tidak mau disentuh Arman dan akhirnya ia menjatuhkan diri ke jurang. Arman yang melihatnya langsung terjun untuk menyelamatkan Mira. Dan saat Arman telah berhasil menggapai Mira, tubuhnya berubah menjadi bara api. Mira yang melihat itu berusaha untuk membunuh Arman. Namun Arman terus berseru bahwa ia akan baik-baik saja. Dan Arman pun jatuh bersama Mira dengan tubuhnya yang sudah berubah menjadi naga. Di tempat lain, Igor dan pasukannya berusaha menyusun rencana untuk mencari Pulau Naga. Sementara di Pulau Naga, Mira yang jatuh dengan selamat berkat pertolongan si naga langsung berusaha mencari pertolongan dengan berteriak-teriak di sisi pantai. Saat sedang berusaha mencari pertolongan itu, abu api berterbangan di dekatnya yang ternyata itu dari tubuh Arman. Mira pun berniat untuk membunuh Arman di situ. Namun hewan buas yang sebelumnya mau menyerang Mira dan sepertinya adalah peliharaan si Arman ini, berusaha menolong Arman dengan menjerit-jerit seperti mencari bantuan. Melihat itu, Mira menjadi iba dan berusaha menolongnya. Pagi pun datang. Arman juga belum sadar. Mira memanfaatkan situasi ini untuk mencari bantuan. Ia menemukan perahu yang sepertinya bekas wanita-wanita yang dulu diculik paksa oleh si naga tergeletak di sisi pantai. Saat ia hendak kabur dari pulau itu, ia mengurungkan niatnya karena melihat kondisi laut yang sepertinya akan terjadi badai. Melihat kondisi yang mulai hujan deras, Mira berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sana untuk dijadikan tempatnya berteduh bersama Arman yang masih belum sadarkan diri. Pagi hari pun tiba. Mira terbangun dan tidak mendapati Arman di dekatnya. Namun tubuhnya terlihat menggunakan selimut dan sudah ada makanan serta api unggun menyala di dekatnya. Ia pun keluar dari tempat itu dan mendapati Arman sedang mengambil ikan di pinggir pantai. Saat sedang mengambil ikan itu, Mira terus berusaha menanyakan pada Arman kenapa ia membawanya ke sana. Arman pun bercerita bahwa dulu saat masih kecil, ia hidup sendirian di pulau itu bersama ayahnya yang seekor naga. Ia sangat bangga dan ingin menjadi naga seperti ayahnya. Hingga suatu hari si anak menemukan sebuah peti terdampar yang berisi wayang. Tapi si Arman gak tahu nih kalau itu namanya wayang. Dan dari sini gue juga baru tahu, ternyata di Rusia ada juga loh modelan kayak wayang gitu ya. Setelah menemukan peti itu, entah kenapa dia jadi tidak terlalu ingin menjadi naga seperti ayahnya. Hingga waktunya ia harus menjadi naga, ia menolak. Ayahnya tidak bisa memaksakan itu karena untuk menjadi naga harus berasal dari kemauan sendiri. Suatu hari ada sebuah kapal menepi di pulaunya, menurunkan seorang pria yang langsung membunuh ayahnya. Akhirnya sejak hari itu, ia pun baru mau menjadi naga. Dan semenjak menjadi naga, ia dapat mengetahui sejarah para leluhurnya
yang suka menculik perempuan dan melakukan ritual berdarah. Namun Arman gak mau melakukan hal yang pernah leluhurnya lakukan itu. Ia pun juga bertekad untuk tidak akan menjadi naga lagi. Setiap ia akan berubah menjadi naga, Arman akan pergi ke celah sempit di pulaunya. Dengan cara itu, naga tidak akan terbang bebas kemana-mana. Hingga pada akhirnya, upacara pernikahan Mira yang menyanyikan lagu pemanggil naga berlangsung, membuat Arman tidak bisa menahan tubuhnya dan sontak terpanggil untuk ke arah suara, seakan-akan hal itu dikendalikan alam bawah sadarnya sendiri. Maka dari itu, karena ia sudah terlanjur membawa Mira ke pulau itu, pantang bagi seorang naga memulangkannya kembali karena ia bisa dicap sebagai naga yang tidak terhormat bila melakukannya. Sehingga agar Mira bisa kembali ke asalnya, Mira harus menunggu cinta sejatinya datang menjemput. Hanya mereka yang benar-benar dicintai oleh perempuan yang sedang berada di pulau itu yang akan menemukan pulau itu. Ditambah, pulau itu adalah pulau yang dibentuk dengan tulang belulang naga, bukan pulau seutuhnya, serta selalu ditutupi kabut, sehingga tidak akan terlihat dengan jelas. Arman menyuruh Mira menunggu kasihnya Igor di lubang, agar ia dapat aman bila sewaktu-waktu Arman berubah menjadi naga. Namun Mira menolak. Mira malah menawarkan bantuan kepada Arman agar Arman dapat menjadi manusia seutuhnya. Melihat bagaimana Arman melakukannya pagi itu, Arman lalu memberikan tempat lain yang akan membuat Mira aman bila ia berubah menjadi naga sewaktu-waktu. Mereka pun mengumpulkan barang-barang yang terdampar di pulau itu untuk menghiasi tempat Mira berdiam. Begitupun sisi lain dari tempat itu yang akan digunakan mereka berdiam. Malam hari pun tiba. Mira mengatakan pada Arman bahwa malam itu harus dijadikannya sebagai malam kelahiran bagi Arman sebagai manusia. Mira memberikan benda yang mirip seperti seruling pada Arman yang ia temukan dari barang-barang yang terdampar sebagai hadiah. Mereka pun merayakan malam itu dengan menyalakan kembang api yang aku juga nggak tahu nih asalnya dari mana. Mungkin barang terdampar juga kali atau semburan naga maybe. Di sini mulai nih terlihat bahwa Mira mulai menaruh hati pada Arman. Pagi hari pun tiba. Setelah Mira telah mandi dan berganti pakaian dan sedang bikin layangan, Arman hendak memberikannya bunga. Namun entah mengapa, nggak tahu nih karena lihat Mira bikin layangan atau lihat Mira pakai baju merah, Arman tiba-tiba ingin berubah menjadi naga. Arman langsung menjauhi Mira untuk mengendalikan dirinya. Mira yang melihatnya berlari menghampiri. Arman yang sudah mulai dapat mengendalikan dirinya bertanya pada Mira kenapa Igor tidak kunjung datang. Mira pun menjawab, seperti omonganmu. Tidak ada cinta yang menunggunya, karena cinta itu sudah lebih dulu kuberikan pada naga. Mendengar itu, Arman pun mengajarinya melihat arah angin untuk bermain layangan. Seakan ya si Mbak Mira ini. Namun, tak lama, layangan itu terputus karena terbakar tangan Arman yang tersentuh tangan Mira. Jadi si Arman ini ternyata nggak bisa disentuh oleh gadis. Setiap disentuh tubuhnya akan membara gitu guys. Melihat hal itu, Arman pun langsung berlari menjauhi Mira untuk mengendalikan dirinya agar setelahnya Arman menceritakan pada Mira bahwa naga menculik wanita-wanita di desa itu untuk selanjutnya mereka bakar tanpa tersisa dan mengumpulkan abu-abu mereka agar mendapat keturunan. Sehabis menceritakan itu, Arman menyuruh Mira pulang kembali ke asalnya. Bahkan ternyata Arman sudah tahu selama ini Mira berusaha kabur dari pulau itu. Mira membuat layangan juga untuk mempelajari arah angin agar membantunya dalam perjalanannya di laut. Dan si Arman juga sudah membaca ini.
Mira yang mendengar apa yang Arman katakan benar-benar tidak menyangka. Namun, Arman yang memang tidak mau Mira dalam bahaya karena di dekatnya, berusaha membuat Mira pergi dari sana. Mira pun pergi berlayar dari pulau itu dengan hati yang sedih dan hancur. Di tempat lain, Igor berada di tengah lautan yang tampaknya belum dapat menemukan pulau naga itu. Di sana pun terjadi perdebatan sengit antara Igor dan saudaranya yang tahu bahwa ia mau menikahi Mira hanya untuk dapat menjadi pangeran. Di tengah lautan itu, ternyata mereka berpapasan dengan Mira. Mira menceritakan bahwa saat naga menculiknya, ia terjatuh di atas karang dan menemukan perahu yang terdampar, sehingga ia bisa sampai di situ. Jadi Mira ini nggak menceritakan yang sebenarnya pada si Igor nih. Akhirnya, pernikahan antara Mira dan Igor pun digelar kembali. Saat upacara berlangsung, Mira yang harusnya tetap terbaring di perahunya, langsung terduduk dan berkata dengan lantang bahwa ia tidak mencintai Igor, tapi ia mencintai si naga. Mira pun berdiri dan langsung menyanyikan lagu pemanggil naga. Naga pun muncul dan langsung membawa Mira dari perahunya. Igor yang berusaha menyerang si naga dicegah oleh saudaranya yang sudah mengetahui tabiat busuk dari diri Igor. Saat Mira akan dibakar oleh si naga, tiba-tiba Mira menyentuh wajah naga dan si naga pun mundur. Ia meyakinkan si naga bahwa dirinya sangat mencintai naga. Naga pun luluh dan entah mengapa tubuhnya tidak lagi membara seperti sebelum-sebelumnya saat disentuh oleh Mira. Akhirnya semenjak itu mereka hidup bersama membangun keluarga dan hidup bahagia selamanya. Nah, itulah alur cerita dari film On Dragon alias I'm Dragon. Gimana nih menurut kalian semua? Seru nggak nih ceritanya? Buat kalian yang suka sama video Kastil Movie kali ini, bisa banget ya diklik tanda jempol ke atasnya, di komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat yang belum subscribe, yuk bisa banget nih subscribe-nya. Akhir kata, Kastil Movie undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.